Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Murid-murid ibu semuanya, ikhwan ataupun akhwat, semoga semuanya dalam keadaan baik, baik fisiknya, baik rohaninya, baik semuanya ya. Alhamdulillah bertemu lagi di kesempatan kali ini dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan ketiga di semester kedua insyaallah. Melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang Sultan Ayyubiyah yang menonjol. Pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi, di mana dia adalah pendiri Ayyubiyah ya, yang sekarang sedang kita bahas. Kemudian yang kedua ada Al-Adil. Al-Adil 1. Al-Adil ini adalah adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga ada Al-Kamil. Al-Kamil adalah anak dari Al-Adil. Insyaallah tiga tokoh ini kita akan pelajari, tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas nomor 2 dan nomor 3 karena nomor 1 insyaallah sudah dibahas sebelumnya ya. Syukran. Yang kedua adalah Al-Adil. Al-Adil 1. Al-Adil ini nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Al-Adil dikenal oleh pasukan salib dengan nama Sapadin. Adapun prestasi-prestasinya adalah yang pertama, ia diangkat sebagai pemimpin pasukan saat mengikuti ekspansi militer pamannya yang bernama Syirkuh ke Mesir tahun 1168 sampai 1169 Masehi. Berarti ini bersamaan dengan Salahuddin ya, bareng ke Mesirnya. Kemudian yang kedua, memimpin Mesir menggantikan Salahuddin ketika Salahuddin menggantikan Nuruddin Zanki di Damaskus dengan usaha mengumpulkan sumber daya alam dan sumber daya manusia demi menopang usaha Salahuddin untuk menghadapi pasukan salib dan mempersatukan kekuatan umat Islam gitu ya. Kemudian yang ketiga, memadamkan pemberontakan orang Kristen Koptik di Mesir. Yang keempat, memerintah Aleppo. Yang kelima, memerintah Mesir. Yang keenam, menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Dan yang ketujuh, menengahi perselisihan antar anak Salahuddin setelah meninggalnya Salahuddin. Yang kedelapan, memerintah Mesir dan Syria selama hampir 2 dekade. Yang ketiga adalah Al-Kamil. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Ma'ali Muhammad. Al-Kamil ini dipuja-puja karena berhasil 2 kali mengalahkan pasukan salib. Akan tetapi ia juga dicaci maki karena menyerahkan kembali kota Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Al-Kamil adalah putra Al-Adil atau ponakan Salahuddin ya. Prestasinya adalah yang pertama, dia memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat pada tahun 1218 Masehi. Kemudian yang kedua, menjadi sultan pengganti ayahnya Al-Adil. Dan beberapa usaha yang dilakukan Al-Kamil walaupun belum membuahkan hasil yang bagus secara umum, diantaranya adalah ia pernah menawarkan untuk mengembalikan Yerusalem, membangun tembok yang setahun lalu dirobohkan oleh saudaranya.
dan mengembalikan salib asli kepada tentara salib misalnya. Kemudian Al-Kamil pernah berselisih dengan saudaranya Al-Mu'azzam. Al-Mu'azzam adalah saudara Al-Kamil yang pernah membantu Al-Kamil ketika Al-Kamil mendapatkan konspirasi dari Kristen Koptik. Al-Mu'azzam yang membantu Al-Kamil. Al-Kamil kemudian berencana menerima perdamaian dari Frederick II, Raja Sisilia yang telah menyiapkan pasukan. Tapi Al-Mu'azzam meninggal dan Al-Kamil berbagi kekuasaan dengan saudaranya Al-Ashraf Al-Khalil. Dalam perjanjian itu wilayah Al-Kamil meliputi Palestina, sedangkan wilayah Al-Ashraf Khalil meliputi Syria. Pada tahun 1229 Masehi, bulan Februari, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Kaum muslimin dan umat Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Perjanjian banyak ditentang oleh kaum muslimin dan kaum Kristen sendiri. Hal itu membuat Al-Kamil menerima banyak cacian dan penentangan. Al-Kamil meninggal tahun 1238, di mana kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Shalih Al-Ayyub. Pada masa pemerintahannya, Shalih Al-Ayyub sering terlibat perang saudara dengan kerabat dekatnya. Faktor-faktor tersebut membuat kekuatan dinasti Ayyubiyah makin melemah. Kita lanjutkan ke berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Kondisi Ayyubiyah semakin melemah dengan banyaknya perang saudara gitu ya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih. Di buku yang lain, di referensi yang lain, setelah Sultan As-Salih ini masih digantikan oleh anaknya yang bernama Turan Shah. Tapi di buku kita langsung dari Sultan As-Salih disebutkan runtuh gitu ya. Karena pada waktu itu tentara dari kaum budak di Mesir atau disebut dengan kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Salih meninggal di tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Salih sebagai sultanah. Di kisah yang lain, ketika As-Salih meninggal digantikan oleh Turan Shah, dan kemudian Turan Shah ini katanya dibunuh oleh istri As-Salih sendiri yang bernama Sajarah Ad-Dur. Kemudian ketika Turan Shah meninggal, barulah Sajarah Ad-Dur ini diangkat oleh kaum Mamluk. Dengan demikian berakhirlah dinasti Ayyubiyah di Mesir, baik itu setelah As-Salih meninggal ataupun setelah Turan Shah meninggal. Tetapi walaupun di Mesir dinasti Ayyubiyah masih sudah runtuh, tapi di wilayah lain masih ada gitu ya. Karena wilayah Ayyubiyah tidak di Mesir saja, melainkan juga ada di Suriah. Jadi pada saat itu di Suriah masih berdiri. Tetapi ketika di tahun 1260 Masehi tentara Mongol hendak menyerbu Mesir, komando tentara Islam dipegang oleh Qutuz, panglima perang Mamluk pada saat itu. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutuz berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, setelah kemenangan ini, Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Ibu ceritakan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pemahaman yang bisa kita terima semuanya. Syukran. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.